Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa kita dimudahkan untuk menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Baik teman-teman, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama berkaitan dengan pengertian puasa, yang kedua adalah ketentuan puasa Ramadan, yang ketiga adalah manfaat puasa, dan yang ketiga adalah hikmah puasa. Pengertian puasa. Puasa itu merupakan menahan diri dari segala makan ataupun minum, serta segala sesuatu yang membatalkan sejak terbitnya fajar hingga matahari terbenam, atau dalam hal ini adalah maghrib. Tanda mulai puasa disebut juga dengan imsak. Imsak artinya menahan diri. Ketika waktu imsak tiba, maka kalian dianjurkan untuk menahan diri dari santapan sahur, ya, makan maupun minum. Sebab waktu imsak itu sebagai tanda bahwa sholat subuh itu akan datang beberapa menit lagi. Tanda berakhirnya puasa yaitu waktunya waktu maghrib. Jika adzan maghrib, maka kalian sudah diperbolehkan untuk berbuka puasa. Itu pengertian puasa. Puasa ada macamnya. Di sini ada 3 macam puasa. Yang pertama adalah puasa wajib. Yang kedua adalah puasa sunnah, dan yang ketiga adalah puasa haram. Puasa wajib yaitu puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jika tidak, maka kalian mendapatkan dosa. Contohnya apa? Contohnya bisa puasa Ramadan, bisa puasa nazar, ataupun puasa kifarat dan puasa qadha. Nah, itu termasuk puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Jika tidak, maka tidak mendapatkan dosa. Misalnya apa? Misalnya puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa 6 hari pada bulan Syawal setelah bulan suci Ramadan, dan selanjutnya puasa Arafah dan puasa 10 Muharram. Nah, itu termasuk ke dalam puasa sunnah. Dan yang terakhir adalah puasa haram. Puasa haram di sini adalah puasa yang tidak diperbolehkan kita untuk melakukannya. Contohnya puasa pada hari raya Idul Fitri, ya, yaitu tanggal 1 Syawal. Pada hari raya Idul Adha itu tidak boleh juga, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang terakhir adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? Yaitu setelah Idul Adha, ya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, itu adalah puasa yang haram, ya. Gimana teman-teman? Bisa dilanjutkan ya? Oke, tetap memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Terus selanjutnya ketentuan puasa Ramadan. Ketentuan puasa Ramadan di sini adalah termasuk salah satu rukun Islam. Hukum melaksanakannya adalah wajib atau fardhu ain. Artinya setiap umat Islam itu yang sudah memenuhi syarat maka diwajibkan untuk puasa Ramadan. Penentuan puasa Ramadan itu ada 3. Yang pertama ruqyah, yang kedua adalah hisab, dan yang ketiga adalah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, ya. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah dengan cara melalui teropong khusus, ya, untuk mengetahui apakah hilal itu sudah kelihatan atau belum. Nah, ini ruqyah. Kalau hisab yaitu melalui perhitungan
para ahli ilmu falak ya, yang menggunakan rumus-rumus tertentu ya, dan ini bisa dipelajari. Terus selanjutnya berkaitan dengan syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa di sini ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam, berakal, baligh, dan kuat. Kuat di sini adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, bagi yang mampu itu wajib untuk melakukan puasa. Terus syarat sah puasa. Syarat puasa di sini ada 4. Yang pertama Islam, ya. Yang kedua adalah mumayyiz. Yang ketiga suci dari haid ataupun nifas, ini bagi yang akhwat, ya. Dan yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, ini syarat sah puasa, ya. Ada 4. Terus selanjutnya berkaitan dengan rukun puasa. Nah, rukun puasa di sini ada 2, ya. Yang pertama yaitu niat. Ya, niat ini harus kalian lakukan pada malam hari. Biasanya kita laksanakan setelah sholat taraweh, ya. Ini silakan kalian niatkan untuk berpuasa. Dan yang kedua, rukun puasa yaitu menahan diri, ya. Dari apa? Dari segala yang membatalkan puasa, ya. Dari mulai terbitnya fajar hingga matahari tenggelam. Nah, itu silahkan kalian tahan diri. Baik itu makan minum maupun hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bisa mengurangi nilai dari puasa. Yang keempat, sunah-sunah puasa. Sunah puasa di sini adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Jika tidak, puasanya tidak batal alias tetap sah. Apa saja? Yang pertama adalah menyegarakan berbuka puasa, ya. Yang kedua, berbuka dengan sesuatu yang manis, ya. Sesuatu yang manis-manis, ya. Kalian silakan boleh kurma, ya. Kalau zamannya Nabi kurma. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur, ya. Jadi sebelum berpuasa kalian ini silahkan melaksanakan sahur, karena sahur itu nilainya sangat luar biasa, ya. Terus yang keempat adalah melaksanakan sholat taraweh atau sholat witir, ya. Taraweh ditutup dengan sholat witir, tadarus Al-Quran, ya, maupun nanti di 10 tanggal terakhir di bulan suci Ramadan itu ada itikaf. Nah, itu silahkan kalian lakukan. Dan yang kelima adalah memperbanyak amal kebajikan, baik itu sedekah, ya, baik itu infak, ya, itu silahkan. Kepada siapa? Kepada fakir miskin dan anak yatim. Itu adalah sunnahnya. Terus selanjutnya berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa di sini adalah jelas makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas bagi yang perempuan, gila, ya, atau hilang akal, dan yang terakhir adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, itu yang membatalkan puasa. Lanjut, manfaat puasa. Manfaat puasa di sini sangat banyak sekali. Cuma di sini Bapak akan sampaikan 4 saja. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua, mengendalikan diri dari marah. Yang ketiga adalah mengendalikan diri dari melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik. Dan yang keempat adalah mengendalikan diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Itu manfaat dari puasa. Kesehatannya gimana, Pak? Nah, ini juga sama, ya. Orang yang berpuasa insya Allah menurut ahli kedokteran, maka kesehatannya, organ tubuhnya itu akan meningkat, ya, akan meningkat. Terus yang terakhir berkaitan dengan hikmah puasa, ya. Hikmah puasa di sini yang pertama adalah membentuk pribadi yang bersyukur. Yang kedua adalah mendidik kedisiplinan kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan yang ketiga mendidik kejujuran. Yang keempat adalah menjaga kesehatan, dan yang kelima adalah mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama manusia. Baik teman-teman, itu adalah materi berkaitan dengan puasa Ramadan. Gimana teman-teman? Bisa dipahami dan dimengerti ya? Oke. Baik, sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, ya, Bapak berharap kalian di rumah silakan senantiasa
membaca kembali ya pembelajaran tentang puasa ini ya, agar pengetahuan kalian tentang puasa ya itu bisa meningkat ya, seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.